sudah ada catatan di titah langit sana siapa dan bagaimana nantinya yang akan tertunjuk atau yang akan ketitisan, baik itu ketitisan leluhur sekaligus ketitisan wahyunya. Di situ di antara catatan yang saya baca adalah pararima bulan dari. Lah apa itu pararima? Kan para ini kan banyak. Rima otomatis menerima kalau istilah saya, atau rema itu kelembutan, menerima kelembutan wahyu ini. Para rima bulan dari ini adalah para manusia ya, atau manusia yang bisa memberikan keterangan atau penerangan di kala kegelapan. Tapi ulo salam Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salamu. Saya kemarin dari Bali melakukan spiritual sekaligus berwisata, nggak bisa munafik gitu ya. Ya terutama ke Tanah Kelot dan lalu saya ke Pejeng. Pejeng itu adalah tempat puri yang menurut ceritanya terkait dengan kerajaan Bedulu. Bedulu itu kerajaan yang tertua di Bali saat itu yang mau secara sukarela tunduk kepada Majapahit bukan karena dia kalah, namun karena keikhlasan. Memang Bali itu merupakan bagian dari Nusantara di mana kewahyuannya mesti ada di Tanah Jawa atau dengan kata lain orang Jawa. Namun orang Jawa ini juga jangan berbangga yang saya maksud, karena mengemban amanat penderitaan rakyat, amanat penderitaan tanah air ya bisa ya. Artinya pemimpin itu harus bisa membawa kekasampurnaan. Sekilas saya ini membahas mengenai kepemimpinan. Jadi ketika seorang menjadi raja, sakutu-kutu walangatogo, manusia yang miskin, yang kaya, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, ini adalah penanggungannya atau tanggung jawabnya berada pada pemimpinnya. Nah ini pokok saya mengarah kepada kepemimpinan, bahwasanya menjadi pemimpin itu tidak gampang dan tidak mudah ya. Dan pula cara gayuhnya itu untuk ketitisan wahyu itu tidak mudah dan tidak murah. Artinya saya di sini mengatakan perjalanan bumi Nuswantara ini tentu tidak lepas dari kewahyuan ya. Bumi Nuswantara ini atau Nusantara ini tidak lepas dari kewahyuan manakala ingin mencatat sejarah di titah langit, mencatat sejarah di titah bumi, tentunya harus menggapai kewahyuan. Tanpa tuntunan wahyu niscaya akan sia-sia lah. Kemarin pula saya membuat konten bahwasanya rembugane wahyu itu adalah antar sukma, antar jiwa, antar para arwah para leluhur, antar para sukma-sukma suci, sukma-sukma sejati, lalu kesaksian dari para utusan ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa. Rapat di titah langit itu tentu dengan jiwa-jiwa dan sukma-sukma yang tentunya penuh kelembutan ya, kelembutan dalam berembuk wahyu ya, kelembutan dalam berembuk wahyu. Maka manakala orang sudah kewahyuan, niscaya tidak ada kata-kata yang menimbulkan sarusiku ya. Bukan berarti tidak kasar sekali gitu. Tentu ada kasar, namun kasarnya itu kasar yang lembut. Ini yang saya maksud. Yang saya maksud kata kasar yang lembut ini cenderung kepada tindakan. Semisal ketika zaman Orde Baru tahun 1982, tahu-taunya banyak taruhlah preman kalau istilah sekarang itu tergeletak di jalan. Itu zaman Petrus. Nah ini rembukan kasar, namun tidak woro-woro seperti sekarang gitu loh. Woro-woro seperti sekarang itu ya taruhlah tertag di media, di YouTube bahwa ada sebuah kriminalisasi ulama umpamanya itu sudah berkoar, namun belum tentu juga. Kalau dulu tindakannya nyata, namun cara mengatakan itu entah siapa. Makanya dikatakan
misterius. Misterius itu kan tanya siapa yang membunuh atas perintah siapa, itu nggak ada gitu loh. Lah, saya akan meranah bahwasanya semua itu memang ada kodrat, ya, ada irodat. Kalau kata Pak Kiai, kodrat dan irodat artinya sudah ada catatan di titah langit sana, ya, sudah ada catatan di titah langit sana siapa dan bagaimana nantinya yang akan tertunjuk atau yang akan ketitisan, baik itu ketitisan leluhur sekaligus ketitisan wahyunya. Sekali lagi, siapa yang ketitisan leluhur atau sekaligus yang ketitisan wahyu. Saya dalam kali ini bicara kewahyuan Nusantara akan mengatakan wahyu puputan atau wahyu sumunaring jagat Nuswantara, ya, yang sering dikatakan oleh orang kelak akan ada peradaban baru. Lah, peradaban baru yang seperti apa kan tentunya berdasar. Peradaban baru yang seperti apa tentunya adalah berdasar. Dasarnya apa? Lah, dasarnya menurut saya adalah wahyu suci-sucine Nur Muhammad, atau wahyu suci-sucine Damar Sesongko, atau wahyu suci-sucine Ruh Kudus. Nah, dalam kali ini saya akan menceritakan ada catatan di, kalau mungkin Pak Kiai mengatakan loh mahfud, ya, kalau saya ada catatan di titah langit dalam bahasa saya dalam buku Kukuban Perahu. Kemarin saya diwenangkan atau dikasih kesempatan untuk membaca siapa yang bakal ketitisan wahyu ini. Ya, sekali lagi, siapa yang bakal ketitisan wahyu ini. Saya akan menyampaikan ada nama yang saya baca. Sekali lagi, ada nama yang saya baca dan hal ini tidak perlu dipercaya, namun saya wajib menyampaikan. Di situ ada kata Pararima Wulandari. Ya, sekali lagi, di situ di antara catatan yang saya baca adalah Pararima Wulandari. Lah, apa itu Pararima? Kan para ini kan banyak. Rima otomatis menerima kalau istilah saya, atau rema itu kelembutan, menerima kelembutan wahyu ini. Menurut saya demikian, monggo ditafsirkan sendiri. Sebenarnya saya hanya sebagai pengantar saja yang mungkin ya merupakan rujukan untuk beberapa orang yang mau mentafsirkan atau mau memaknai daripada catatan yang telah saya baca ini. Pararima Wulandari, bulan itu adalah ya bulan, ya. Dari itu memberi cahaya dalam kegelapan. Lah, Pararima Wulandari ini adalah para manusia, ya, atau manusia yang bisa memberikan keterangan atau penerangan di kala kegelapan. Wulandari ini kegelapan, kurang lebihnya demikian. Namun kecenderungannya kalau Pararima Wulandari ini bisa jadi adalah perempuan. Kecenderungannya yang saya maksud, kalau Pararima ini bisa laki-laki atau perempuan, namun melihat Wulandarinya mungkin ini adalah perempuan. Lalu ada catatan pula, manakala telah ketitisan wahyu yang demikian itu, langit ini akan menstempel nama dia ini adalah Dewi Bintang. Sekali lagi, Dewi Bintang, ya. Dewi Bintang ini adalah nama setelah ketitisan, ya. Sebutannya titah langit adalah Dewi Bintang. Namun saya membaca di buku Kukuban Perahu sesuai keyakinan saya. Jadi setiap manusia ini kalau di tanah Jawa saya meyakini tercatat di buku Kukuban Perahu atas layang Kalimasada atau suratan hidupnya yang menyangkut rezeki, pati, jodoh, lalu beja dan cilaka. Lah, ini kalau saya memohon atau minta kejelasan ke langit, tentunya keyakinan saya, yang lain nggak perlu yakin, ya. Keyakinan saya yakin mesti ditunjukkan atas buku catatan manusia, setiap manusia yang masih ada di bumi, dan bahkan manusia yang kelak ada di langit, namanya buku Kukuban Perahu. Lah, ini yang disebut mungkin oleh para sepuh dulu adalah papan tanpa tulis, ya. Papan tanpa tulis ini atau tulis tanpa papan ini adalah yang bisa membaca tentu adalah sukma, bukan raga yang bisa, mohon maaf, membaca seperti buku di
di dunia ini menurut saya tidak. Namun yang bisa mohon kejelasan atas adanya buku Kukuban Perahu ini adalah titah tertentu ya, titah tertentu yang diwenangkan, yang telah terbolehkan atau teridoi dan ya mendapat restu seluruh leluhur, lalu bisa membacanya atau ditunjukkan. Lah kemarin karena kondisi yang makin hari makin kurang menentu, saya sendiri mohon kejelasan atas tentramnya Nusantara ini manakala sudah ketitisan wahyu itu, lalu siapa yang akan ketitisan? Sekilas saya mengatakan dalam kali ini adalah Pararima Wulandari. Setelah ketitisan itu namanya Dewi Bintang, artinya keluhuran di titah langit sana menyebut ini setelah ketitisan nanti adalah Dewi Bintang. Saya rasa demikian. Terima kasih.